mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah masyaallah muslimin, bapak-bapak serta ibu-ibu semuanya yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang terus menerus, nikmatnya yang tak terhingga. Kita di dunia ini pada hakikatnya tidak terlepas sedetik pun dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja berpindah dari satu nikmat kepada nikmat lainnya. Bahkan terkadang kita diuji dengan musibah, dengan sakit, dengan kekurangan harta, dengan hal-hal lainnya yang mungkin membuat hati kita tidak merasa nyaman. Tetapi ketika kita merenung dan pelajari agama Islam, pada hakikatnya itu kebaikan bagi kita. Ketika kita diuji, kalau kita mampu menghadapinya dengan rasa sabar, kemudian percaya kepada Allah, maka keburukan yang mungkin kita rasakan, hati kita tidak nyaman, itu adalah kebaikan bagi kita. Nabi SAW pernah menyebutkan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu ditimpa kesedihan, kegundahan, kegalauan, bahkan sampai duri yang menusuk, duri kecil yang menusuk tubuh dia, itu adalah kebaikan bagi dia, itu adalah kafarah, itu adalah penggugur dosa-dosa dia. Karena kita di dunia ini banyak dosanya, baik dosa lisan, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa tangan, dan lain sebagainya. Kita banyak kekurangannya. Ibadah kita kurang, dosa kita banyak. Hal yang dapat membuat kita diampuni salah satunya apa? Dengan adanya ujian, cobaan, musibah. Makanya patut bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih pada malam hari ini, alhamdulillah, Allah masih memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci kebahagiaan bagi kita, kunci menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah taman-taman surga. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Yang artinya, jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah. Para sahabat pada waktu itu heran, kok ada taman-taman surga di dunia, sehingga mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apa itu taman-taman surga? Ada taman-taman surga di dunia ini? Kata Nabi SAW, qad khilaqul dzikr. Yang namanya taman-taman surga adalah halaqah dzikr. Ditafsirkan oleh Atha bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in, bila mengatakan hilaqah dzikr itu majalisul halal wal haram, yaitu majelis ilmu, majelis yang menyebutkan halal dan haram. Ini taman-taman surga yang kita diperintahkan untuk rehat sejenak. Kita sibuk mungkin di pagi hari, di siang hari, sore hari dengan aktivitas duniawi, maka di malam hari kita berusaha untuk rehatkan jiwa kita, menumbuhkan keimanan yang ada pada hati kita dengan duduk sejenak mempelajari firman-firman Allah, mempelajari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih kita mempelajari perjalanan hidup manusia termulia, manusia yang terbaik yang pernah ada di kolong bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat senantiasa terlimpah
curah kepada beliau alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Jadi kita lanjutkan pembelajaran atau kajian kitab kita, yaitu membahas sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fase dakwah sirriyah atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang mana dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurang lebih 3 tahunan. Beliau SAW di awal-awal ketika Allah menyuruh beliau untuk berdakwah tidak langsung terang-terangan. Pertama sirriyah dulu, secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun. Dan yang beriman hanya 50 sampai 60 tahun. 50 sampai 60 orang yang beriman kurang lebih. Dan rata-rata yang beriman kebanyakan mereka itu du'afa, kaum-kaum yang lemah, budak, anak kecil. Kemudian ada juga yang memang punya kedudukan seperti Abu Bakar dan lain sebagainya. Kan tapi kebanyakan dari mereka itu para pemuda, orang-orang lemah. Nah, setelah kaum muslimin melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih 3 tahun, maka tibalah saatnya Nabi kita Muhammad SAW diperintahkan untuk dakwah secara terang-terangan. Itu disebutkan di dalam Al-Quran di surah Asy-Syu'ara. Allah SWT berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kaummu yang terdekat, keluargamu yang terdekat, berilah peringatan. Maksudnya apa? Dakwahkan agama ini secara terang-terangan. Dan ini disebutkan di dalam beberapa riwayat ketika Nabi kita Muhammad SAW turun padanya ayat ini, maka beliau langsung seketika itu naik ke bukit Safa. Dia Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling semangat menjalankan perintah Allah. Ketika turun ayat ini langsung lakukan. Kata Allah, dakwah secara terang-terangan, berilah peringatan, langsung Nabi SAW, tidak tunda-tunda. Berbeda dengan kita mungkin. Kita mau udah tahu kebaikan, oh nanti saja. Udah tahu misalkan keburukan, oh nanti tinggalkan. Muhammad SAW tidak seperti itu. Manusia terbaik alaihi salatu wassalam, beliau ketika diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin untuk berdakwah secara terang-terangan, beliau langsung naik ke bukit Safa, kemudian menyeru satu persatu. Dimulai anaknya, ya Fatimah, wahai Fatimah, anaknya Muhammad. Begitupun ya Sofia, wahai Sofia, bibi Nabi Muhammad SAW. Begitupun ya Bani Abdul Muttalib, diseru semua kaum-kaumnya, satu persatu dipanggil. Bahkan disebutkan dalam riwayat apa? Semua orang datang menuju seruan Nabi Muhammad SAW. Bahkan yang tidak bisa datang pun apa? Nyuruh orang lain. Misalkan lagi sibuk, lagi kerja, tapi mendengar seruan tersebut, nyuruh orang lain, coba dengarkan apa yang disampaikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu berkumpul manusia. Nabi SAW di atas bukit supaya terlihat jelas dan terdengar jelas. Kata Nabi SAW memulai mukaddimahnya, tidak langsung mengatakan aku seorang Rasul, tapi beliau SAW memulai mukaddimahnya dengan mengatakan, apakah kalian mempercayaiku bila aku mengatakan di belakang bukit sana ada musuh yang akan menyerang kalian? Itu pertanyaan Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian akan mempercayaiku jika aku mengatakan ada musuh di belakang bukit sana? Kata mereka orang-orang Quraisy, yang membenarkan. Ma jarabna bika illa sidqa. Kami itu tidak mendapati engkau kecuali senantiasa jujur. Lihat, orang Quraisy itu tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW orang yang sangat jujur. Bahkan diberi gelar Al-Amin, orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, terpercaya, nggak ada dustanya. Maka subhanallah, kita nanti belajar insyaallah. Nabi SAW saking amanahnya beliau, ketika sudah diangkat menjadi Rasul, orang-orang Quraisy masih menitipkan barangnya itu. Lihat, orang Quraisy tidak beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bahkan memusuhi, tapi tetap nitip barang. Subhanallah.
Lantas apa perilaku Nabi Muhammad SAW? Tetap menjaga barang tersebut, tidak khianat, meskipun kepada musuhnya, bahkan kepada orang-orang yang berniat untuk membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kisahnya apa? Itu Nabi SAW ketika mau hijrah, beliau nitip pesan kepada Ali. Dan sebelum hijrah itu apa? Orang Quraisy mau merencanakan pembunuhan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebelum itu apa? Beliau nitip pesan, wahai Ali, ini barang orang-orang Quraisy, kembalikan nanti kepada mereka. Subhanallah. Ali sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi yang agung. Kita kalau belajar tentang beliau, luar biasa pengalaman beliau, amalan-amalan beliau yang hendaknya kita contoh. Kita akan laku Nabi, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta beliau alaihi salatu wasallam. Hendaknya apa? Pelajari sirah beliau, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini bukti cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukti cinta itu bagaimana kita mencontoh yang kita cintai. Ini bukti cinta. Cinta bukannya sekedar lisan, tapi cinta itu bagaimana kita wujudkan dengan mencontoh orang yang kita cinta. Innal muhibba lil muhibbi muta', kata para ulama. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai taat, dia ikuti. Maka Allah mengatakan apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian benar cinta Allah, apa? Ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Ya, kalau misalnya kita benar-benar cinta Allah, ikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak mungkin bisa mengikuti Nabi Muhammad SAW kecuali tahu tentang beliau, tahu sirah beliau, perjalanan hidup beliau, tahu hadis beliau, tahu sunnah-sunnah beliau. Karena mustahil kita bisa mencontoh beliau tanpa kita pelajari tentang beliau. Gak mungkin. Masa tiba-tiba tahu Nabi Muhammad SAW begini tapi kita gak belajar, gak akan bisa. Mesti belajar dulu. Ternyata contohnya seperti itu. Ternyata contohnya begini dan begitu. Muamalah beliau dengan masyarakat seperti ini, muamalah dengan anak seperti ini, dengan istri seperti ini. Ada contohnya, itu luar biasa. Nggak ada yang kurang sama sekali, setitik pun nggak ada yang kurang dari Nabi kita Muhammad SAW. Beliau manusia sempurna yang pernah Allah ciptakan. Alaihi salatu wassalam. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah terdapat contoh yang baik bagi kalian pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Salah satu yang menempel pada beliau yaitu sifat kejujurannya, sifat amanahnya. Oleh karena ketika mengatakan seperti ini, beliau ngetes dulu nih, gimana pandangan orang-orang Quraisy terhadap beliau. Kabarkan bagaimana, ada yang menyerang di sana. Apakah kalian mempercayai? Kata orang Quraisy, ya, senantiasa kami mempercayai, nggak pernah engkau itu berdusta. Kemudian kata Rasulullah SAW, aku ini pemberi peringatan. Aku seorang Rasul. Baina yadayya wa baina yadai adzabin syadid. Pada kedua tanganku ini artinya aku diutus oleh Allah SWT yang mana untuk memperingatkan terkait azab yang pedih. Jika kalian misalkan mempercayai aku bahwasanya aku orang yang senantiasa jujur, ketahuilah aku telah diutus oleh Allah Rabbul Alamin. Aku seorang Rasul. Yang mana Rasul itu tugasnya memberikan peringatan kepada manusia. Wah, orang-orang Quraisy itu mulai seperti apa, kayak nggak terima itu. Kebanyakan mereka. Bahkan pamannya Abu Lahab, beliau langsung murka, langsung marah. Ya Muhammad, alihada jama'tana. Wahai Muhammad, apakah sebab ini engkau mengumpulkan kami? Hanya karena engkau mengatakan kau seorang Rasul kemudian engkau kumpulkan kami? Tabban laka sairul yaum, kata Abu Lahab. Celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau sepanjang hari. Alihada jama'atan, sebab alasan ini engkau kumpulkan kami. Kirain ada info penting kalau bahasa kita mungkin. Abu Lahab mengatakan apa ini? Bukan info penting. Abu Lahab mengatakan tabban laka, celaka engkau wahai Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Turun surah Al-Lahab. Allah mengatakan tabbat yada abi lahabin wa tab. Justru yang celaka bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tabbat yada abi lahabin wa tab. Yang celaka Abu Lahab. Bahkan ulama mengatakan surat ini termasuk mukjizat kebenaran Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Surat ini berbicara tentang masa depan. Karena yang namanya masa depan itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu masa depan itu. Kedepannya itu seperti apa enggak ada tahu. Tahun depan seperti apa, bulan depan seperti apa, hari besok seperti apa. Jangankan untuk hari besok, beberapa detik kemudian enggak tahu kita mau apa. Betapa banyak orang merencanakan ini itu mati, meninggal dunia. Betapa banyak orang yang di malam harinya tidur di kasurnya ternyata pagi hari sudah enggak ada. Semua Allah SWT merahmati orang yang meninggal di kalangan kaum muslimin yang terkena musibah. Mereka tidur di malam hari ternyata pagi harinya sudah meninggal dunia tertimpa longsor dan seterusnya. Kita alhamdulillah masih beri kesehatan, kesempatan. Ini termasuk perkara gaib yang Allah kabarkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena pada zatnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib. Secara zatnya nggak tahu. Kapan tahu Nabi SAW perkara gaib? Ketika Allah mewahyukan, itu kuncinya. Jadi Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Kapan tahu? Ketika Allah mewahyukan. Apalagi selain Nabi kita Muhammad SAW. Kalau zaman dulu tuh, mudah-mudahan sekarang tidak ada ya. Kalau hilang barang, tanya orang. Hilang barang, lapor polisi. Beradu sama Allah. Bukan tanya orang nggak tahu. Ini perkara gaib nggak? Perkara gaib. Kalau hilang tahu mah ya udah aja kejar langsung sampai. Tapi apa? Yang namanya perkara gaib itu hanya Allah SWT yang tahu. Dan di antara perkara gaib yang dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah Abu Lahab akan celaka, mati dalam keadaan kafir dan masuk neraka. Dan betul ternyata Abu Lahab sepanjang hidupnya tidak beriman, bahkan mati dalam keadaan kafir. Kalau Abu Lahab mau main kong kali kong bisa mengatakan ini Al-Quran salah nih. Kenapa? Kata Al-Quran saya celaka, saya nanti masuk neraka, tapi saya beriman ini. Berarti Al-Quran salah. Bisa saja Abu Lahab mengatakan seperti itu, tapi ternyata Allah tidak menginginkan hal tersebut. Subhanallah, ini mujizat. Dicap ahli neraka ketika masih hidup dan betul mati keadaan kafir. Tapi ini juga menunjukkan apa faedahnya? Bahwasanya kekerabatan itu tidak bermanfaat jika tidak dibarengi dengan keimanan. Abu Lahab paman itu dekat sekali. Ayahnya itu saudaraan sama ayah Nabi Muhammad SAW, Abdullah, saudaraan sama Abu Lahab. Tapi sedekat-dekatnya nasab kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kesolehan tidak bermanfaat. Man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Nabi SAW. Siapa yang lambat amalnya, tingginya nasab tidak akan membuat amalnya hebat. Nabi SAW, wahai Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, lain anki syai'a, aku tidak bisa memberikan apapun kepada engkau di sisi Allah. Kalau minta harta saya bisa berikan, tapi untuk masalah keselamatan Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Jamaah masyaallah muslimin rahimakumullah. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW mengikrarkan bahwa beliau seorang rasul yang diutus oleh Allah Rabbul Alamin untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Nah, dari situ mulai apa? Dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam dicegah, diganggu. Bahkan setelah kejadian ini apa? Banyak dari kalangan kaum muslimin disiksa dengan penyiksaan yang mengerikan. Terutama dari kalangan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak punya qabilah atau suku yang besar. Di antara mereka yang disiksa Bilal bin Abi Rabah. Beliau sampai dipanaskan di tengah padang pasir, sampai apa? Ditidurkan dalam keadaan tidak memakai baju sehingga panas sekali. Ini sesuatu yang ujian yang sangat berat. Kan tapi meskipun ujian begitu berat kepada beliau radhiyallahu anhu, beliau tetap berpegang teguh dengan agama. Bahkan sahabat itu ada yang sampai kayak kayak sama besi itu sampai kulit putihnya itu terlihat. Emang kulit sampai kulit putih terlihat tuh sakit sekali. Kita saja misalkan terkena duri atau terkena kinis misalnya, itu sakitnya luar biasa sampai nggak bisa tidur, apalagi sampai terlihat, sampai dalamnya itu terlihat. Ini
salah satu ujian yang diterima oleh kaum muslimin ketika dakwah ini terang-terangan. Dan tentunya ada hikmahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan atau memerintahkan nabinya untuk berdakwah secara terang, ada hikmahnya supaya dakwah ini tersebar. Karena dakwah ini bukan hanya untuk orang Arab saja. Kalau misalkan hanya sembunyi-sembunyi nggak ada orang yang tahu. Oleh karena apa? Dakwah setelah itu terang-terangan. Kita dakwah terang-terangan. Kita di media dakwah, masjid dakwah, dimanapun kita berdakwah. Kenapa? Karena ini jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulnya, dan kita mencontoh Rasul alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan apa? Maksudnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya, qul hadhihi sabili. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku. Apa jalan Nabi Muhammad SAW? Ad'u ila Allah, yaitu mengajak manusia ke jalan Allah. Ini jalan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, mengajak manusia ke jalan Allah. Akan tapi ingat, ala basiratin, di atas ilmu. Harus di atas ilmu. Tidak boleh misalkan di atas perasaan, di atas sesuatu yang enggak ada ilmunya, enggak. Akan tapi ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa manittaba'ani, aku bersama orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita kalau mau sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad SAW, ikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam cara berdakwah di atas ilmu. Ustaz, Anda memang nggak punya ilmu, ya ajak kajian, ajak misalkan keluarga, ajak anak dan sebagainya. Ini bentuk dakwah juga. Jadi dakwah itu bukan hanya sekedar misalkan bicara seperti ini. Misalkan apapun yang kita mampu, bisa dengan pikiran, dengan tenaga, dengan harta, dengan ajakan, dengan penyebaran adanya kajian dan lain sebagainya. Dakwah itu luas. Baik. Kemudian, masyaallah muslimin rahimakumullah, setelah dakwah tersebut terang-terangan, mulailah Nabi SAW menyampaikan terkait agama ini, dan mulai adanya penolakan. Mulai adanya penolakan dari orang-orang Quraisy. Salah satu hal yang sangat jelas penolakan mereka itu terkait keesaan Allah dalam peribadatan. Ini dakwah yang sesungguhnya, dakwah yang mengajak peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada tauhid, dan memperingatkan manusia supaya tidak beribadah kepada selain Allah, memperingatkan manusia dari kesyirikan. Bahkan apa? Allah mengatakan bahwasanya Allah mengutus para rasul kepada setiap umat, ani abudullaha wajtanibut taghut, sembahlah Allah saja dan jauhi taghut, jauhi apa-apa yang disembah selain Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani abudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Apa tugasnya? Ani abudullah, sembahlah Allah semata dan jauhi taghut. Dan ini yang didakwakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, menyuruh manusia hanya beribadah kepada Allah. Orang Quraisy meyakini bahwasanya Allah pencipta, meyakini orang Quraisy. Meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka itu Allah, bukan patung-patung. Mereka yakin itu, seyakin-yakinnya, karena patung mereka yang ciptakan. Apa dalilnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqahum sayaquluna Allah wa la yaquluna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang Quraisy, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan mereka. Jadi mereka yakin pencipta Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika engkau tanya kepada orang-orang Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Lihat, orang Quraisy meyakini bahwasanya Allah pencipta, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pencipta mereka. Akan tapi mereka salahnya di mana? Mereka yakin itu, mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka juga beribadah kepada selain Allah. Nah, ini masalahnya di sini. Oleh karena ketika Nabi SAW menyeru hanya beribadah kepada Allah, mereka murka. Aja'alal alihata ilaha wahidah, kata mereka. Dalam Al-Quran disebutkan, apakah Muhammad itu mau menjadikan Tuhan yang banyak itu
buang Tuhan banyak kemudian hanya beribadah kepada Tuhan yang satu. Inna hadza la syai'un ujab, aneh ini mah aneh katanya kata mereka. Inna hadza la syai'un ujab, aneh ini mah. Tuhan yang banyak kita buang cuman ibadah kepada Tuhan yang satu. Padahal apa? Enggak aneh. Karena Tuhan yang layak diibadahi adalah Tuhan pencipta, Tuhan pengatur, Tuhan pemberi rizki, Tuhan pemilik alam semesta. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini penolakan yang sangat nyata dari orang-orang Quraisy. Mereka mengakui Allah pencipta, tetapi di sisi lain mereka beribadah kepada Allah serta beribadah kepada selain Allah. Jadi mereka itu perlu diketahui beribadah juga kepada Allah. Bahkan apa? Ketika mereka dalam keadaan mendesak, berdoanya kepada Allah. Fa idza raqibal fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka itu apa? Di tengah-tengah lautan, udah enggak bisa ada yang menyelamatkan. Ombak di sana sini. Mereka apa? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Berdoa kepada Allah dengan ikhlas, enggak berdoa kepada selain yang Galata, Uzza, Manat, enggak. Allah mereka doa. Akan tapi ketika apa? Ketika sampai daratan, faidahum musyrikun, tiba-tiba berbuat syirik lagi kepada Manat lagi, Uzza lagi. Mereka itu apa? Biasanya punya Tuhan yang Tuhannya itu disakuan sama mereka. Subhanallah, Tuhan disakuan. Nanti kalau ada pilihan berkonsultasi dengan Tuhan, ya kemana ini? Sana. Ini Tuhannya disakuan, subhanallah. Kemudian ini juga apa? Kalau mau melakukan perjalanan kayak ngundi nasib dulu, kayak koin atau apa mungkin zaman sekarang dialungkan, kemudian kalau keluar, kalau merah lanjut, kalau enggak merah misalkan apa? Berhenti. Subhanallah, ini dari mana sih? Nah kita Bismillah, udah Bismillah tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini yang diajarkan oleh syariat agama ini mudah insyaallah ta'ala, dan agama ini apa bisa kita cerna dengan baik seperti itu. Baik. Selanjutnya hal atau perkara yang mereka sangat ingkari, pertama terkait keesaan Allah, beribadah hanya kepada Allah, karena mereka juga ibadah, mereka haji, mereka tawaf, mereka ibadah, tapi di sisi lain mereka ibadahnya tidak benar. Kemudian yang kedua yaitu mereka ingkar terhadap hari akhirat. Ini juga akidah yang mereka ingkari, keyakinan yang mereka ingkari. Mereka enggak percaya adanya hari akhirat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lam. Disebut dalam Al-Qur'an tentang apa mereka itu bertanya-tanya. 'Anil naba'il 'azim, mereka bertanya-tanya terkait apa? Perkara yang besar, yaitu hari kiamat. Mereka bertanya-tanya bukan cari kebenaran, mereka mengolok-olok. Bahkan apa mereka mengatakan, apakah ketika tulang benulang sudah menjadi ada apa-apanya Allah bangkitkan? Mereka bertanya dalam bentuk apa? Keheranan, enggak beriman. Kalau kita jawabnya apa? Mungkin tulang benulang yang telah hancur bisa Allah bangkitkan. Apa? Dulu aja kita enggak ada apa-apanya, terbuat dari apa? Air yang hina. Allah mampu buat kita, apalagi menghidupkan yang sudah ada. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan di surah Yasin terkait hal ini. Baik, Allah mengatakan awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin, kata Allah. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakan mereka dari air mani? Kira-kira tidak memikirkan itu. Air yang hina. Kemudian faidahum khasimun mubin, tiba-tiba kalau sudah besar jadi pembangkang yang sangat nyata. Oh, saya mah enggak beriman hari kiamat. Masa sudah hancur tulang dibangkitkan? Menjadi pembangkang yang sangat nyata. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Mereka membuat perumpamaan pakai akal mereka yang lemah. Kemudian mereka lupa penciptaan mereka. Kita dulu dari sesuatu yang tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada, kemudian mati, mudah bagi Allah bangkitkan. Ini diingkari orang-orang Quraisy. Dan orang Muslim tidak sah keimanannya sampai dia meyakini setelah kematian itu ada hari kebangkitan. Mereka mengatakan qala
mayyuhil idhama wa hiya ramim. Kata mereka ini bentuk pembangkangan mereka. Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur? Siapa, kata mereka? Ya Allah yang menghidupkan. Bahkan seandainya misalkan seorang mati atau meninggal dunia di lautan, kemudian tubuhnya dimakan oleh ikan, kemudian ikannya dipancing, dimakan oleh orang lain, Allah mampu bangkitkan itu. Dalam keadaan apa? Yang Allah kehendaki. Apapun misalkan kondisi seorang mati, bagaimana dia dikubur atau di lautan atau dibakar dan sebagainya, pasti Allah sangat mampu untuk membangkitkan. Toh kita aja diciptakan dari air yang hina, Allah mampu, apalagi kalau sudah ada. Seperti itu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim, kata Allah. Katakanlah kepada mereka itu yang tidak beriman kepada hari akhir, yang menghidupkan mereka itu, yang menghidupkan mereka setelah kematian adalah zat yang menghidupkan mereka pertama kalinya, yaitu Allah. Kalau misalkan main susah atau tidak susah, kira-kira lebih susah yang sudah ada tinggal dibangkitkan atau susah dari awal mengadakan? Kalau main susah-susah apa? Yang lebih susah itu dari awal. Tapi Allah nggak ada yang susah bagi Allah itu. Tinggal mengatakan apa? Kun fayakun, beres semuanya. Orang Quraisy nggak beriman itu. Mereka pakai akal mereka yang normal, nggak mungkin udah mati dibangkitkan, bagaimana itu? Dan tentu apa? Yang namanya adanya hari kebangkitan itu apa? Justru bentuk keadilan Allah. Karena di dunia ini ada yang zalim, ada yang dizalimi, ada yang berbuat adil, ada yang tidak berbuat adil. Kalau misalkan hidup selesai sekali, ini gimana? Ini orang yang zalimi nggak bisa ngambil haknya. Kalau ada hari kemudian dibalas, nanti dia bisa menuntut. Oh, saya nggak apa-apa misalkan dizalimi, nanti saya tuntut mereka, seperti itu. Kalau kita apa? Tidak memaafkan. Tapi kalau alasannya apa? Maafkan saja, seperti itu. Kemudian masih di surat Yasin ini disebutkan alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Salah satu bukti kehebatan Allah apa? Allah itu mengadakan api dari sesuatu yang hijau. Apa itu? Kayu. Kayu kan asal itu penuh dengan air hijau itu. Tetapi apa? Allah dengan mampunya mengadakan mengadakan api dari sesuatu yang hijau tersebut. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Ya, artinya, bukankah Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mampu menciptakan yang semisal dengannya, mampu membangkitkan mereka. Bala wa huwal khallaqul alim. Tentu mampu. Allah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika menginginkan sesuatu tinggal katakan kun, jadilah, sudah beres. Enggak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa. Sudah kan ya? Belum, sebentar lagi kita. Begitupun hal, ya ini terakhir ya. Begitupun hal yang diingkari oleh orang-orang Quraisy adalah Nabi itu, Rasul itu harusnya dari malaikat, bukan dari manusia, kata mereka itu. Mereka apa? Sebenarnya cari-cari alasan saja gitu. Enggak beriman kepada hari akhir. Kemudian tadi sebelumnya apa? Nolak keesaan Allah. Begitupun mereka apa? Menolak kerasulan Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Kalau mau Rasul malaikat, kami beriman, kata mereka seperti itu. Allah membantah ucapan mereka. Wa qala alladziina kafaru hal nadullukum ala rajulin yunabbi'ukum idza muziktum kulla mumazzaq innakum lafi khalqin jadid. Terkait ayat tadi yang masih hari kiamat. Adapun yang kata mereka harus malaikat disebutkan wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutus rasul sebelum engkau kecuali mereka manusia. Sama, manusia. Rasul itu manusia, bukan malaikat. Apa? La ya'kuluna at-ta'am, mereka makan sebagaimana makan
sia. Wa yamshuna fil aswaq, mereka jalan di pasar-pasar. Malaikat enggak, manusia Rasul itu. Jadi dari mulai Nabi Nuh Rasul pertama, karena Adam itu Nabi ya. Dari mulai Nabi Nuh Rasul pertama sampai Rasul terakhir manusia, enggak ada malaikat itu. Kenapa? Karena diutus kepada manusia. Kalau diutusnya kepada malaikat, yang jadi rasulnya malaikat. Kalau diutus kepada manusia, yang rasulnya manusia, seperti itu. Kemudian waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, dan kami jadikan apa? Sebagian kalian dengan sebagian lain itu apa? Cobaan. Yang satu jadi rasul, yang satu jadi umatnya. Cobaan. Rasul diganggu ketika berdakwah. Begitupun apa? Umatnya ketika beriman kepada Rasul diganggu juga. Atasbirun, apakah sabar? Nah, gitu. Wa kana rabbuka basira, dan Allah apa? Maha melihat. Ya. Wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-malaikah aw nara rabbana. Dan berkata orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, orang kafir, mereka berkata, seandainya diturunkan kitab itu atau Allah mengutus apa? Malaikat. Ya Allah tuh kata mereka, udah malaikat aja rasulnya gitu. Jangan manusia. Aw nara rabbana, atau biarkan saya melihat Rabb, melihat Allah, saya langsung beriman gitu. Ya, aneh-aneh alasannya tuh. Kalau malaikat seorang rasul saya beriman. Kalau selanjutnya saya melihat Allah saya beriman. Lihat, aneh-aneh permintaannya itu. Dan ini sudah menjadi apa? Ciri khas orang-orang penentang Rasul. Biasanya aneh-aneh mintanya itu. Di zaman Nabi Musa ketika apa? Nabi Fir'aun ya minta kan pakai itu paceklik ya. Fir'aun itu apa? Hentikan paceklik ini. Niscaya kami akan beriman. Dihentikan pacekliknya, tapi tetap nggak beriman. Begitupun ada suatu Rasul, karena kata kaumnya apa? Keluarkan onta dari batu itu. Ya, aneh-aneh permintaannya itu. Tapi Allah wujudkan permintaannya, keluar onta, tapi ternyata ontanya malah dibunuh. Disebutkan di surah Asy-Syam itu. Ya udah, ontanya, permintaan mereka dikabulkan, tapi tetap tidak beriman. Begitupun ini, malaikat saja rasulnya kami beriman. Atau lihat Rob kami. Di zaman Nabi Muhammad SAW juga pernah permintaan mereka apa? Belah bulan. Kalau bulan terbelah saya beriman. Ternyata Nabi SAW apa? Berdoa dan belah bulan terbelah. Wansyaqqal qamar, disebutkan di surah Al-Qamar. Bulan itu terbelah. Tapi mereka mengatakan apa? Sihir. Ya, cuma alasan saja ya. Ya permintaan mereka macam-macam, tapi kalau sudah dikabulkan tetap nggak beriman. Subhanallah. Nah, kita jangan seperti itu ya. Kita insyaallah tidak seperti itu. Tapi terakhir, laqad istakbaru fi anfusihim wa ta'utuwan kabira. Mereka itu apa? Sungguh sombong dengan kesombongan yang sangat nyata. Mereka itu sombong saja mengatakan seperti itu. Kan? Saya mau ngaji tapi jangan nu anom ngaji nah. Mungkin nu udah sepuh kita ngaji oge kan. Subhanallah. Enggak seperti itu. Yang namanya apa? Kebenaran itu apa? Unzur maqala la tandur man qala. Ya, lihat ya diucapkan, bukan lihat siapa yang ucapkan. Artinya apa? Dengan perinciannya. Tapi masih ada waktu 3 menit. Terakhir ini ya, pembahasan terakhir. Di antara yang mereka dustakan berarti sudah 3. Pertama apa tadi? Keesaan Allah. Yang kedua terkait apa tadi? Percaya hari akhir, tidak percaya hari akhir. Kemudian yang ketiga, kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat nih terakhir disebutkan di kitab ini. Itu mereka, sikap mereka terhadap Al-Quran. Mereka menolak. Al-Quran itu apa? Hanya sekedar dongeng orang-orang asatirul awwalin. Dongeng orang-orang dahulu, itu cuma dongeng. Karena disebutkan nama Al-Quran juga ada kisah-kisah. Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud, kisah Maryam, kisah Nabi Musa, kemudian kisah apa lagi yang Dzulkarnain dan lain sebagainya. Kata mereka itu mah dongeng. Itu mah dongeng. Subhanallah. Akan mengatakan mereka apa itu mah syair. Itu mah syair. Nabi Muhammad SAW penyair. Nabi SAW apa? Gila. Beliau SAW disihir dan lain sebagainya. Tuduhan. Yang mana Tuhan tersebut apa? Tidak terlepas dari 4 hal ini: mengingkari keesaan Allah, mengingkari kerasulan, mengingkari hari kiamat, dan mengingkari
Quran ini poros akidah yang diselisih oleh orang-orang Quraisy. Kita kaum muslimin hendaknya yakin 4 hal ini. Al-Quran kalamullah, semuanya kebenaran. Yang kedua, Rasul benar-benar utusan Allah dan Rasul terakhir. Tidak ada Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Kalau misalkan ada yang ngaku Rasul, ada yang ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, pastikan salah. Kemudian yang ketiga, yakin seyakin-yakinnya terkait hari akhirat. Dan berusaha untuk beramal tentunya. Karena yakin saja, oh saya yakin Ustaz hari kiamat, tapi nggak beramal, ya percuma. Kenapa? Karena kita yakin adanya hari kiamat supaya beramal kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Kenapa? Karena hari tersebut hari pembalasan. Kita dibalas sesuai dengan amalan kita. Jika baik ya baik, jika buruk ya seperti itu. Jadi 4 hal ini yang hendaknya kita yakini: Al-Quran, hari kiamat, kerasulan, kemudian terkait keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.